bilang kasih dan kesetiaan itu harus dikalungkan. Jika kita sedang sibuk mengejar uang, ingat bahwa uang tidak bisa membeli kasih. Sampai Bapak Ibu dan saudara-saudara, anak saya tidak memanggil saya Bapak, dia panggil saya Om. Ini sebuah kenyataan yang saya alami ketika kita tidak memberikan waktu yang terbaik untuk keluarga. Dalam mengawali khotbah saya pada saat ini, saya mengajak kita semua untuk sedikit melihat ke dunia sekitar kita. Televisi atau berita-berita di kampung kita atau di sebelah kampung kita masing-masing. Seringkali kita mendengar ada suami istri yang berpisah karena mungkin ada konflik intern. Kita mendengar ada suami atau istri yang tidak setia karena mungkin ada salah satu mengingkari janji pernikahan, perselingkuhan, atau apalah begitu. Ataupun juga kita pernah mendengar ada suami istri yang bercerai. Akhirnya anak-anak yang menjadi korban karena kehilangan kasih sayang. Dari apa yang sudah saya sampaikan, mau menunjukkan kepada kita semua bahwa dunia sekarang ini seperti ombak besar yang mau menghantam dan merobohkan rumah tangga kita masing-masing. Ada banyak godaan, ada banyak kesibukan, ada banyak masalah yang membuat kasih di dalam rumah tangga itu menjadi dingin. Kita semua tentunya ingin mempunyai keluarga yang berjalan dengan aman, ada bahagia, ada kesejahteraan, ada kedamaian, ada sukacita yang bisa bertahan dan kuat sampai benar-benar maut yang memisahkan kita dalam hubungan pernikahan itu. Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa kedamaian, kesukacitaan, kebahagiaan dia tidak bisa datang sendiri. Semuanya itu datang jikalau kita mempunyai benteng pertahanan yang kuat yang ada di dalam diri kita masing-masing. Bacaan kita di dalam Amsal 3 ayat 3 sampai 4 ini berisikan nasihat-nasihat praktis yang sangat baik untuk dipakai di dalam kehidupan bersama tentang bagaimana kita dapat bertahan dalam berbagai godaan dan juga cobaan. Dari teks kita ini, Tuhan memberikan kepada kita dua bahan dasar utama untuk membuat benteng pertahanan kita itu menjadi kuat. Di mana dua bahan utama ini sangat penting yang diangkat oleh Amsal 3 ayat 3 sampai 4 ini. Karena itu saya mengajak kita semua untuk melihatnya, di mana Tuhan memakai Raja Salomo, seseorang yang paling bijaksana yang pernah ada, untuk menyampaikan petunjuk Tuhan dalam menyampaikan dua bahan dasar tersebut. Kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga, Salomo bilang kasih dan kesetiaan itu harus dikalungkan. Jadi dua bahan dasar itu adalah kasih, dan yang kedua itu adalah kesetiaan. Kasih itu bisa kita lihat di dalam pertama Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan seterusnya. Itu berbicara tentang kasih. Sedangkan kesetiaan itu dia berbicara tentang kesediaan untuk tetap berpegang teguh kepada janji, hubungan, meskipun sementara menghadapi kesulitan,
godaan atau perubahan-perubahan situasi. Kesetiaan itu juga berbicara tentang ketaatan dan loyalitas, sikap patuh, tulus, dan tidak berkhianat kepada pihak yang telah diberikan janji. Kesetiaan itu juga berbicara tentang bagaimana kita menjaga diri untuk tidak berpaling atau tergoda. Sehingga singkatnya dari kesetiaan itu adalah bahwa dia berbicara tentang kualitas diri yang ditunjukkan melalui komitmen untuk tetap bersama. Jadi itu dua kata kunci atau dua dasar yang harus kita bangun di dalam kehidupan bersama, kasih dan kesetiaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam ayat 3 ini Salomo bilang kasih dan kesetiaan itu harus dikalungkan. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir pada sore hari ini, kita ada yang memakai kalung. Kalung yang kita pakai di leher itu bukan sekedar untuk pamer, bukan sekedar untuk merias kita punya leher. Kalung yang dipakai itu juga kita akan berusaha untuk bagaimana orang bisa melihatnya. Wih, dia ada pakai kalung 1 gram, 2 gram, 3 gram, dan seterusnya. Kita akan berusaha untuk bagaimana orang bisa melihat kalung yang sementara kita pakai. Artinya apa, saudara-saudara? Dengan Salomo mengatakan bahwa kasih dan kesetiaan itu harus dikalungkan, ini berarti bahwa kasih dan kesetiaan itu harus ditunjukkan keluar. Orang harus melihat. Atau kasih itu harus dinyatakan, tidak boleh disembunyikan dari pasangan kita. Kalau suami istri yang bilang kita baku sayang, kalau suami sayang istri, maka harus tunjukkan itu. Pasangan yang sementara mendampingi kita harus melihat kasih yang ada di dalam diri kita, perhatian, murah senyum, panjang sabar, harus dilihat oleh pasangan kita. Demikian juga kalau suami istri saling setia, maka itu harus dibuktikan. Ya, harus dibuktikan dengan tidak melirik wanita lain, tidak melirik laki-laki lain yang ada di luar sana. Ya, tetapi tetap setia dengan pasangan yang sudah kita ambil sebagai suami atau sebagai istri. Jadi buktikan, jangan didiamkan saja. Sehingga kasih dan kesetiaan ini mau mengingatkan kita bahwa jangan pelit senyum, jangan pelit kata-kata dengan pasangan kita. Jangan sampai bangun pagi wajah kita cemberut dan masam dengan pasangan kita di rumah dan juga dengan anak-anak kita. Tapi ketika ketemu dengan suami atau istri dan anak-anak tetangga, kita pun senyum lebar sekali. Saya mau katakan bahwa itu kasih yang salah alamat. Kasih itu harus ditunjukkan kepada orang-orang yang dekat dengan kita dulu. Kasih itu harus ditunjukkan kepada orang yang dekat dengan kita dulu. Kadang-kadang kotompung istri, kotompung suami di rumah ini dia pendiam, hampir-hampir kotong sampai dapat dengar dia pun suara. Tapi ketika bercerita dengan tetangga, dia pun cerewet, mama mia. Dengan istri, suami, anak-anak dia diam, tapi dengan orang lain dia pun cerita terlalu banyak. Jadi kasih itu harus lebih dulu ditunjukkan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Kasih itu harus kita berikan yang paling terbaik dan paling manis, terutama kepada pasangan kita di dalam rumah, baru kepada orang lain. Tapi kita juga harus jujur. Terkadang kita berpikir bahwa kalau mau merawat kasih berarti tidak boleh ada pertengkaran.
Teks yang kita baca pada pagi pada saat ini, Amsal menyadari bahwa kasih itu bukan berarti tanpa pertengkaran. Karena kita tinggal bersama dengan manusia yang hidup, bukan dengan patung atau benda mati yang ada di pojokan rumah. Kalau kita mau hidup tenang tanpa ada cekcok, solusinya cuma satu: tinggal sendiri di hutan. Lu mau bertengkar dengan siapa di situ? Soalnya ada orang. Tapi selama kita tinggal bersama, pasti ada perbedaan pendapat, pasti ada salah paham. Tetapi saya mau katakan, disitulah seni bagaimana kita merawat kasih. Kasih sejati artinya bahwa setelah bertengkar, kita harus cepat berdamai. Kita bisa ribut dengan pasangan kita tetapi tetap rukun. Efesus 4 ayat 26 mengatakan, jangan biarkan amarahmu sampai matahari terbenam, dengan kemarahan masih ada di hati. Karena ketika kita membiarkan kemarahan itu sampai besok, maka urusannya akan panjang. Atau ketika kita membiarkan pertengkaran kecil tidak diselesaikan, ia akan menjadi lubang besar yang menghancurkan pondasi rumah tangga kita. Sehingga Efesus 4 ayat 26 tadi dia mau mengatakan bahwa ketika ada masalah harus cepat diselesaikan. Jangan tunda. Kebiasaan kita nih kan tunda. Tunggu nanti depung hati su agamut baru kotong piko ba omong. Tunggu nanti dia su tenang baru kotong dekati dan seterusnya. Itu juga baik ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sehingga bertengkar dan ribut itu biasa, tapi harus tetap rukun. Jangankan dan juga jangan biarkan sampai berlarut-larut 2-3 hari ya. Karena kita sadari bahwa kasih itu adalah nilai yang paling tertinggi. Kasih itu adalah nilai yang paling tertinggi. Yang menarik juga Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam teks yang kita baca pada saat ini, Salomo juga mengatakan bahwa kita harus menuliskan kasih dan kesetiaan itu di dalam hati. Ditulis di hati artinya bahwa kasih dan kesetiaan kepada pasangan yang sudah kita berjanji bersama dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah janji yang sudah kita buat di dalam pernikahan, di mana janji itu kita ucapkan dalam keadaan yang sadar, terjadi bukan karena perasaan. Jadi kasih yang kita miliki itu bukan terjadi karena perasaan. Sehingga sebentar kalau sudah tidak ada perasaan lagi, nah dia hilang. Kalau ada perasaan, nah dia ada, kotong punya perasaan. Tapi kalau tidak ada, nah sudah. Fungsi kasih dan kesetiaan di dalam keluarga itu dikatakan oleh teks bacaan kita ini yang bisa kita interpretasikan sebagai tali yang menghubungkan, tali yang mengikat janji pernikahan kita. Di dalam janji itu pasti ada badai yang menguji untuk berusaha memutuskan tali pengikatnya. Ada saat di mana kita kecewa dengan pasangan kita, ada saat di mana kita sakit hati dengan pasangan kita. Bahkan kadang-kadang kita merasa kasih dan kesetiaan itu seolah-olah hanya sebatas di mulut saja. Kasih dan kesetiaan itu terasa hanya di mulut saja. Tentu sebagai manusia dengan kasih dan kesetiaan yang terbatas, pasti kita akan menyerah. Tapi ketika sudah tertulis di dalam hati, keuntungannya kita akan ingat janji nikah kita, dan kita akan memilih untuk bertahan dan mengampuni, bukan untuk saling meninggalkan. Namun kita juga tidak bisa memungkirinya
atau kita juga tidak bisa menghindari. Mungkin ada di antara kita yang mungkin janji pernikahannya sudah rusak karena orang lain. Kotong ada bina rumah tangga baik-baik, ternyata ada satu wanita dia datang ganggu kotong pun suami. Ya, kotong sujagan nih, tapi ada yang datang ganggu. Jadi janji pernikahan kita sudah mulai rusak karena janji itu tidak ditepati oleh salah satu pasangan kita. Firman Tuhan hari ini juga mau menghibur kita bahwa mungkin kita kehilangan kasih dan kesetiaan dari manusia yang mengingkari kita dengan janji. Tapi kita tidak pernah kehilangan kasih dan kesetiaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih Tuhan itu abadi, tidak pernah berubah, baik kita yang sudah sendiri dan yang masih berpasangan. Kesetiaan Tuhan adalah dasar yang membuat kita untuk terus bertahan, untuk terus tidak tergoyahkan. Karena itu saudara-saudara, jikalau kita berusaha mengkalungkan kasih, menuliskan kesetiaan di hati, kita akui bahwa memang tidak mudah. Tapi Tuhan itu adil ya. Tuhan tidak akan membiarkan kerja keras kita sia-sia, karena ada janji atau hadiah besar yang Tuhan siapkan untuk kita semua. Dalam ayat 4 dikatakan, Tuhan berjanji akan mengangkat martabat rumah tangga kita, dan orang akan melihat, mereka adalah keluarga yang diberkati. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari semua yang sudah saya sampaikan, merawat kasih dan kesetiaan dalam keluarga yang menjadi tema kita adalah cara kita untuk memuliakan Tuhan di rumah kita sendiri. Karena itu ada dua pesan bagi kita semua. Yang pertama, kasih dan kesetiaan kita seringkali diuji oleh uang, kesibukan, dan lain-lain. Jika kita sedang sibuk mengejar uang, ingat bahwa uang tidak bisa membeli kasih. Jadi coba berikanlah waktu yang terbaik untuk Tuhan. Berikanlah waktu yang terbaik untuk keluarga kita. Sempatkanlah waktu untuk bersama dengan Tuhan dan keluarga. Saya pernah punya pengalaman teman-teman, karena kurang memberikan waktu kepada keluarga. Saya melayani di Alor, di jemaat wilayah di Klasis Pantar Timur, jemaat wilayah Lebang. Dalam pelayanan istri saya melahirkan, saya datang cuma 3 hari. Setelah itu saya pulang saya kembali ke Alor. 1 tahun 6 bulan kemudian baru saya kembali ke Kupang untuk lihat istri dan anak-anak. Waktu saya pulang, anak saya sudah berumur 1 tahun 7 bulan dan dia sudah bisa lari-lari. Saya sampai Bapak Ibu dan saudara-saudara, anak saya tidak memanggil saya Bapak, dia panggil saya Om. Ini sebuah kenyataan yang saya alami. Ketika kita tidak memberikan waktu yang terbaik untuk keluarga, maka ada satu sisi yang hilang. Anak saya memanggil saya Om, hati sakit. Dan saya kembali Alor, saya langsung urus keluar dari Alor. Dan saya pelayanan di Rotendao selama 6-8 tahun. Saya bawa anak saya yang pertama ke Alor, ke Rotendao untuk kasih belajar dia panggil Bapak. Nah ini, ketika kita tidak memberikan waktu yang terbaik di tengah-tengah kesibukan kita untuk keluarga, maka ada sesuatu yang hilang. Yang kedua, jangan biarkan pertengkaran dan sakit hati itu menggantung di dalam rumah. Segera selesaikan dengan saling memaafkan. Memaafkan adalah cara termudah untuk menyiram bunga kasih yang sudah mulai layu, agar ia kembali mekar di dalam kehidupan rumah tangga. Itu pesan yang kedua. Kasih dapat memperbaiki semua hal yang terjadi di dalam rumah tangga kita.
saling menerima, saling memaafkan. Karena itu firman Tuhan pada pagi hari, pada saat ini mengajak saudara-saudara semua untuk kembali melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini di dalam rumah tangga, merawat kasih. Ya, merawat kasih, karena kasih akhir-akhir ini sudah mulai mengalami krisis. Kasih dalam kehidupan bersama. Sehingga merawat kasih itu tidak seharusnya dengan hal-hal yang besar. Merawat kasih itu hanya butuh satu senyuman di pagi hari dan satu kata maaf sebelum tidur. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.